Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wiranggajati, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, Angkatan 46. Video ini adalah learning journal saya sebagai refleksi atas seluruh rangkaian pembelajaran Agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Selama 1 minggu, melalui sesi sinkronus bersama Bapak Asep Jamaluddin Malik, selaku pengampu materi pada Agenda 1, maupun melalui pendalaman mandiri secara asinkronus, saya tidak hanya menerima materi, tetapi juga sebuah pemahaman baru tentang fondasi menjadi seorang ASN. Agenda 1 ini terdiri dari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer yang juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan dan kesiapsiagaan bela negara. Pertama, mengenai wawasan kebangsaan yang dilaksanakan secara sinkronus pada hari pertama, tanggal 15 September 2025. Wawasan kebangsaan ini berakar kuat dari titik-titik penting sejarah perjuangan bangsa kita, mulai dari berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Materi ini berisi cara pandang kita sebagai bangsa yang sadar akan diri dan lingkungannya, dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Fondasi cara pandang ini ditopang oleh 4 konsensus dasar bangsa, terdiri dari 1. Pancasila sebagai ideologi, 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final, dan 4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Dari wawasan inilah lahir sebuah aksi, yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku kita untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh cinta kita pada NKRI. Dalam praktiknya, bela negara diwujudkan melalui 5 dasar, yaitu 1. Rasa cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang kedua adalah mengenai analisis isu kontemporer yang dilaksanakan secara sinkronus pada hari ketiga tanggal 17 September 2025. Berisi pandangan untuk mengenali tantangan eksternal. Kita hidup di dunia yang dinamis, dan sebagai ASN, kita harus mampu berpikir kritis terhadap isu-isu strategis yang dapat mengancam bangsa. Isu-isu ini banyak bentuknya, mulai dari korupsi yang merusak sendi negara, bahaya narkoba, ancaman terorisme dan radikalisme, hingga kejahatan di dunia maya seperti hoaks dan ujaran kebencian. Insight terbesarnya adalah ASN tidak boleh lagi pasif. Tugas kita bukan hanya tahu, tapi mampu menganalisis isu-isu tersebut menggunakan berbagai teknik seperti analisis SWOT atau Fishbone, agar kita bisa memberikan solusi yang tepat dan relevan. Selanjutnya, juga mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah kondisi saat kita sebagai penjabat pemerintah memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan kita. Insight terbesarnya adalah konflik kepentingan bisa muncul dari mana saja, hubungan dengan keluarga atau kerabat, kepentingan finansial, penerimaan hadiah, bahkan dari rangkap jabatan. Yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara, yang dilaksanakan secara sinkronus pada hari kelima tanggal 19 September 2025. Ini adalah keadaan siap siaga kita, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilandasi sikap ikhlas dan rela berkorban. Kesiapsiagaan ini dimulai dari kemampuan awal yang wajib kita miliki, yaitu yang pertama, kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani. Artinya, kita harus sehat, bugar, dan memiliki postur yang baik untuk menjalankan tugas seberat apapun. Ini bisa dilatih, misalnya dengan olahraga secara teratur. Yang kedua, kesehatan dan kesiapsiagaan mental. Ini adalah kemampuan kita untuk berpikir sehat, mengelola emosi dan stres, serta memiliki kendali diri yang baik dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah memiliki etika, etiket, dan moral yang baik. Ini adalah fondasi kita perilaku sebagai pelayan publik. Dan yang keempat adalah menjunjung kearifan lokal. Karena budaya luhur bangsa adalah modal kita dalam melakukan bela negara. Kesiapan fisik, mental, dan moral inilah yang menjadi bekal utama kita untuk menghadapi tantangan integritas dari dalam. Sebagai kesimpulan, Agenda 1 ini memberikan saya sebuah kerangka kerja yang utuh dan sistematis,
mulai dari memperkuat jati diri bangsa melalui wawasan kebangsaan, mengenali medan perjuangan melalui analisis isu kontemporer, membentengi integritas melalui pengelolaan konflik kepentingan, dan mempersiapkan diri melalui kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.